kita realisasikan di bulan-bulan ini untuk di Dusun Kerajaan. Semoga Allah diberikan kelancaran dan kemudahan dalam perencanaan ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Dalam kegiatan malam hari ini, izinkan saya pribadi karena Pak sudah Dimas. Pak Dimas. Iya. Pak Dimas. Hah? Dimas. Oh Pak Bima. Iya. Oh Dimas. Dimas. Pak Dimas. Jadi kalau kemarin sudah rapat nih Pak dengan para tokoh di sini. Memang sering kumpul di sini tentang pembahasan ikan air deras itu. Tapi sebenarnya bukan ke arah itu awalnya. Awalnya ke sampah. Cuman idenya itu berkembang menjadi cita-cita kami untuk menjadikan wisata ikan seperti itu, Pak Dimas. Jadi dari perkembangan itu alhamdulillah dari mulai dari sampah sudah dapat diatasi walaupun tidak 100% secara penilaian kami sudah melebihi dari 50%. Dusun ini lumayan di dalam kategori penuntasan sampah itu melebihi 50%. Untuk kesadaran itu sudah mulai mencapai 60%. Cuman kalau tingkat kebersihan masih mencapai 50% lebih. Dan hal itu perlu peningkatan kesadaran dan juga kerjasama yang bagus untuk kenyamanan ketika nantinya wisata ikan air deras itu diwujudkan di Dusun Kerajaan ini. Lah kenapa kok lari ke wisata ikan air deras? Saya tidak sengaja kenal dengan Pak Teguh. Beliaunya ini dosen UNED yang kebetulan waktu itu proyeknya ada di atas tentang Jemsu. Kalau kelengkeng Jemsu, Jember Super. Kalau mau tanya-tanya tentang Jemsu, Pak Teguh lebih profesional tentang itu. Terus itu adalah rangkaian saya cuma curhat ke Pak Teguh tentang cita-cita kami tentang di Dusun Kerajaan ini. Ternyata curhatan itu ditanggapi serius untuk diwujudkan sebagai program unggulannya seperti itu. Dan alhamdulillah lewat kerjasamanya dengan Kemendikti itu di ACC disetujui dengan program itu. Dan malam ini adalah penentuan antara pihak satu dan pihak dua untuk menandatangani kontrak itu seperti itu. Nanti saya bacakan kontraknya. Hal itu kenapa? Karena kita inginnya tidak ada yang dirugikan salah satu pihak. Karena ini berupa wisata. Kalau sudah berupa wisata pastinya ada perputaran ekonomi di situ, perputaran uang di situ yang seharusnya bisa dibuka secara transparansi mengenai pelaporannya keluar masuknya uang itu. Dan sebelum jauh ke sana, saya mohon Pak Teguh untuk menyampaikan program-programnya ini tentang ke depan bagaimana. Saya pasrahkan ke Pak Teguh. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Dwi, Pak RT, Bukasun, bapak-bapak yang ada di sini, Mas Fauzi. Malam ini saya akan menceritakan secara garis besar saja bahwa pada tahun ini berkat kerjasama kita dengan Desa Kemuning Lor melalui Karang Taruna
maka pemerintah memberikan dana untuk pemanfaatan sungai di kerajaan ini. Jadi istilahnya pemanfaatan sungai untuk wisata. Karena semula Mas Fauzi tadi sudah cerita bahwa sungai itu semula kotor, sekarang udah bersih, udah lebih baik dari sebelumnya. Tapi setelah baik itu mau jadi apa lagi gitu ya. Nah, kami akhirnya kalau itu jadikan wisata aja. Nah, wisata apa yang kira-kira? Ya karena ini sungai, ya wisatanya ya wisata ikan kan. Kalau perahu kan terlalu kecil kan, ya nggak bisa. Jadi wisatanya wisata ikan. Nah, wisata ikan ini adalah bagian dari cara kita menangkap uang. Uangnya yang merah-merah sama biru yang naik ke atas terbangan ya. Kan tiap minggu kan uang itu banyak yang ke atas kan. Tapi kembali lagi uang itu turun lagi, nggak pernah nyantol di sana ya. Di jalan nggak pernah nyantol, di sana nggak pernah nyantol. Karena apa? Tidak ada alat untuk menangkap uang itu. Paling-paling nyantolnya baju kabut ya. Kalau di atas nggak ada yang nyantol itu. Jadi uang yang sudah naik ke atas itu pawai turun ke bawah ya, jadi kayak 17-an itulah pawai tingkat RT tingkat itu kan. Jadi uang itu hanya ke sana naik gitu. Jadi tidak ada alat untuk menjaring uang itu. Nah, kami mencoba dengan Mas Fauzi ini bagaimana kalau kita membuat mainan yang bisa menjaring, nggak tahu nanti model jaringnya kayak apa ya, uang biru sama uang merah yang naik ke atas itu juga nggak turun lagi uang itu, nyantol di sini gitu ya. Nah, akhirnya kita sepakat wisata agro sama wisata air. Nah, wisata agronya kita ajukan 2 proposal waktu itu. Wisata agronya berbasis kelengkeng yang di atas, wisata airnya berbasis sungai yang di kerajaan ini. Ya, nggak mungkin diterima dua-duanya, nggak mungkin, itu salah satu yang diterima. Alhamdulillah yang diterima yang di ini. Nah, sekarang setelah itu diterima, kan kita nggak pernah komunikasi dengan warga di sini sebelumnya, dan kita juga nggak mungkin nolak itu. Sesuatu yang diperebutkan nasional, jadi nasional itu yang diterima cuma 13. Indonesia untuk vokasi cuma 13, dan ini 3 tahun. Nah, nggak mungkin kita yang sudah diterima dengan perjuangan yang sebegitu keras itu, kemudian kita tolak, waduh, warganya nggak sanggup ya. Kami berharap di sini warganya harus sanggup, gitu ya. Nah, kami posisinya adalah UNED itu hanya menawarkan ini ada tempat bagus yang memungkinkan jadi wisata. Untuk siapa? Untuk orang sini. Jadi UNED tidak mengambil apa-apa dari situ. Hanya UNED itu ngambil uang dari sana, digiring ke sini ya. Jadi ngawal uang itu supaya nyampe di sini sampai terwujud wisata itu, gitu ya. Dan nanti wisatanya siapa yang memiliki? Bukan UNED juga, ya masyarakat di sini. Nah, kemarin semula kita kerjasamanya hanya dengan Karang Taruna dan kepala desa. Ternyata kepala desa nggak boleh kerjasama dengan kita. Karena apa? Kepala desa itu sudah bagiannya, itu sudah kerjanya dia, jadi nggak perlu lagi nggak perlu lagi kerjasama dengan dia. Nah, mitranya akhirnya Karang Taruna dengan PKK kan. Karena urusannya yang mengotori sungai itu nomor 1 adalah dapur. Ya, urusan makanan kan urusan dapur kan, dan itu adalah urusannya PKK. Jadi sebetulnya pencemaran yang paling banyak itu selain pabrik ya, karena di sini kan nggak ada pabrik sampah itu ya di dapur itu. Apakah sampahnya berupa bungkus belanjaan atau bungkus makanan, ya dapur itu kan. Nah, makanya sudah pas Karang Tarunanya yang punya pemuda-pemuda, penghasil sampahnya ibu-ibu menjadi mitra. Gimana kalau sungainya itu bersih, kemudian diberi ikan, undang tamu supaya
menjadi wisata di sini, bikin warung, bikin pemandangan-pemandangan yang sawah-sawah itu ya dimanfaatkan supaya orang bisa makan di pondok, ikannya bisa jaring sendiri di situ, kemudian uangnya keluar itu ya. Harapannya kan tadi kan bagaimana kita caranya menjaring uang itu supaya uang itu cepat di sini gitu ya. Nah, itu kita dari UNED itu hanya mengawal uang itu yang sudah kita raih dari atas tadi untuk menjadi terwujud wisata itu selama 3 tahun. Ya, jadi selama 3 tahun, setiap tahun kita dapat dana untuk mewujudkan itu. Cuma kalau tahun pertama nggak bagus, tahun kedua nggak bisa. Jadi tahun pertama adalah taruhannya untuk bisa menuju ke tahun kedua dan tahun berikutnya. Nah, sekarang kesepakatan kita dengan Karang Taruna dan desa itu adalah udah sepakat membuat wisata itu. Lokasinya mana? Lokasinya adalah sungai yang ada musola itu ya. Okay. Ke utara itu. Jadi di atasnya penduduk, karena belum banyak pencemaran di situ ya. Kan banyak pencemaran dengan secara lewat kampung ini kan. Nah, kalau lokasinya di sana itu kan sekitarnya itu kan miliknya warga, bukan miliknya desa. Sehingga kita mesti harus kulon dulu sama yang punya lokasi di situ. Boleh nggak itu dipakai untuk wisata? Kalau boleh, bagaimana urusannya? Perjanjiannya bagaimana? Kami tidak. Perjanjiannya bukan dengan UNED tuh ya. Perjanjiannya dengan Karang Taruna kan. Jadi UNED hanya mengantarkan, hanya mengawal uang ini supaya digunakan sesuai dengan peruntukannya itu ya. Terus kemudian kami kemarin sepakat kira-kira kiri jalan, kiri sungai sederet dengan musola itu, dan kanan yang sederet dengan sawah itu miliknya siapa? Kita nggak mungkin membuat sungai sepanjang itu, nggak mungkin. Kita hanya 50 meter mungkin ya. Iya, 72 kayaknya. 72 ya. Awal itu hanya segitu aja duluan. Nah nanti kalau itu sukses, saya kemarin sudah ngomong ke bupati. Nanti bupati yang meresmikan itu. Sepakat itu sudah. Jadi bupati yang meresmikan. Harapan kita selain uang dari program ini, Pemda juga mengeluarkan uang lagi untuk benahi sungai yang panjang itu. Jadi kita hanya mancing 72 meter tadi, sisanya nanti Pemda yang nambah. Itu harapan kita. Nah supaya Pemda mau, ya kita harus mewujudkan itu duluan, kita pancing duluan. Nah kami akan membantu sepenuhnya untuk itu. Dan kami tidak minta apa-apa, hanya minta laporan aja. Terus kemudian untuk mewujudkan itu, tadi kan kalau wisata itu ada tiga persyaratan. Akses pertama, akses menuju ke lokasi wisata itu, kemudian jalan kan. Jalan menuju ke 72 meter tadi kan masih sempit Pak ya. Okay. Jadi itu yang perlu diperlebar. Nah, memperlebar itu kan butuh kesepakatan antara pemilik lahan yang di sebelah sini, yang sebelah kanan yang rumah pojok itu ya, itu sampai ke sawah itu, sampai ke musola itu kan butuh kesepakatan. Boleh nggak kalau ini angle-nya tak perlebar, misalkan begitu ya. Kalau boleh, oke, deal, taken di sini gitu ya. Kemudian lengsengannya kan juga ada yang bocor-bocor itu. Boleh nggak kita perbaiki yang bocor-bocor? Yang sebelah sini kurang tinggi, yang ada yang ambrol, yang sebelah kiri itu. Kalau boleh, oke, deal, taken. Jadi itu. Nah, yang pertama adalah akses. Kalau kita
akses menuju itu adalah jalannya. Yang kedua adalah atraksinya. Yang kita jual apa? Yang kita jual adalah kayak di Klaten itu kan, sungainya penuh dengan ikan, pengunjung di situ lihat pemandangan dan sebagainya itu. Yang kita jual adalah itu, dan juga yang kita jual adalah pemandangan di sawah-sawah yang di bawah itu. Sehingga sambil menikmati pemandangan ikan di situ, sambil lihat sawah di sana, mungkin ada pondok yang tempat makan dan sebagainya. Jadi nanti ibu-ibu PKK atau Karang Taruna bisa buka warung di situ gitu ya. Harapan kita kan di situ, itu atraksinya. Kemudian fasilitas sekarang. Nah, fasilitas itu tadi menyangkut mesti harus ada tempat untuk pos. Kalau orang datang, posnya di mana itu ya? Masa hanya berdiri di tepi sungai itu kan nggak bisa kan? Mesti harus ada posko lah gitu ya. Jadi ada semacam perkantoran gitu ya, bukan perkantoran lah, semacam balai RT atau balai RW terbuat dari pondok atau apa saja. Yang penting kalau ada tamu datang bisa niup di situ, bisa menikmati duduk-duduk di situ. Terus kemudian kalau mau pesan ikan ya terjadi di situ. Jadi mesti ada tempat untuk. Kemudian kalau dia butuh pipis ya ada di situ. Mau ngecas HP juga harus ada di situ gitu ya. Kemudian kalau mau layah-layah sambil mendengarkan musik dangdut ya ada di situ juga itu ya. Jadi itu berarti kan butuh tempat. Nah kemarin kita rundingkan dengan ini, tempat yang enak itu yang langsung menghadap ke sana itu adalah yang di pagar bambu kemarin ya, yang ada ayamnya dan sebelah itu yang pertama. Yang kedua adalah yang di bawahnya, di atasnya musola itu. Yang ketiga yang di pojokan itu agak bawah dikit, di pojokan yang ada sawah itu. Nah sekarang kalau misalkan itu boleh ya, katakanlah positifnya ya, kalau itu boleh berarti kan kita harus benahi tempat tadi. Yang benahi kita, tapi yang ngambil manfaat adalah Karang Taruna dan pemilik lahan itu. Kita hanya ini aja, hanya membimbing lah ya, bahwa butuh tempat, butuh posko. Kalau ada mahasiswa mau praktek, posnya di mana? Ya di situ gitu ya. Nah, mesti harus ada pemilik lahan. Yang pemilik lahan yang tadi mau diperlebar jalan itu, terus pemilik lahan yang akan dipakai posko. Nah, itu kalau tadi kebetulan Pak ini yang sudah punya lahan yang di atas itu ya, di atasnya musola itu ya. Lahan kosong itu. Terus kemudian itu adalah lahan alternatif ya. Kalau yang di sini dua ini nggak bisa, pojok ini nggak bisa, ya pakai harus lahan atas itu. Nah, saya nggak tahu yang dua di sini itu bagaimana, boleh atau tidak kan kita belum tahu kan. Tapi kalau misalkan kepaksa ini nggak boleh ya mesti ya, soalnya posko mesti harus ada kan. Ya yang kanan ini yang pojokan yang sawah itu ya, itu mungkin lebih dekat ya. Nah, jadi ini Pak RW ya, kan ini urusan yang begini kan urusan yang UNED nggak bisa masuk kan, karena UNED bukan wilayahnya itu ya. Tapi UNED akan mengantarkan itu sampai terwujud. Nah sekarang kita harus minta tolong kepada Pak RT, Pak RW, bagaimana supaya pemilik lahan itu sepakat bahwa itu adalah dipakai untuk wisata. Kalau nanti ramai,
hitung-hitungannya bagaimana dengan desa dengan Karang Taruna kan gitu ya. Apakah mereka dapat sekian persen itu urusan Pak Fauzi ya dan kawan-kawannya. Kalau nggak rame, minimal kan dapat bangunan ya. Iya, kan dapat bangunan untuk posko tadi. Itu minimal kan dapat itu gitu ya. Yang penting bahwa kami tim dari UNED itu uang itu harus keluar. Kalau nggak keluar didenda kita ya. Uang itu harus keluar gitu ya. Jadi pelengsengan itu harus ada, kemudian jalan yang 1 meter tadi untuk angle tadi ya, itu harus ada, posko harus ada, dan posko itu akan dilengkapi dengan listrik dan air dan kamar mandi kecil-kecilan lah gitu ya. Sehingga dengan demikian kalau ada orang datang itu sudah layak lah ya, layak untuk menganggap itu sebagai tempat istirahat sambil melihat. Kalau soal ikannya sih gampang, ikan itu ya. Yang susah adalah mengatur yang seperti ini ya. Iya. Termasuk di sarana prasarana. Tinggal beli kalau ikannya. Ikannya kan tinggal beli. Tinggal beli dilepas, masukkan YouTube, TikTok dan sebagainya, wah ramai sudah. Tapi kan apakah itu bisa terus menerus sampai jangka panjang kan, itu yang harus kita pikirkan kan. Karena program ini kan 3 tahun gitu ya. Sehingga itu harus kita pelihara bareng, dan kita makanya saya sangat-sangat kepingin bupati nanti datang kemudian meresmikan itu dan memperluas itu. Jadi tidak hanya sungai itu aja yang 72 meter, yang ke bawah mungkin minta dikeruk dan sebagainya ya, supaya lebih dalam. Jika kalau dikasih ikan mulai dari utaranya Mbak Sekabut itu ya, sungai yang nyebrang jalan itu, terus belakang rumah-rumahnya orang itu sampai tembus ke musola sana tuh penuh dengan ikan. Harapannya kan begitu. Bagaimana ngaturnya nanti kan tinggal disekat aja, sekat ini miliknya ini miliknya ini miliknya ini, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Itu teknisnya ya. Tapi awal itu adalah komitmen dari masyarakat di sini. Mereka bersedia untuk bekerja sama, bukan dengan UNED, tapi dengan Karang Taruna dan ibu-ibu PKK itu ya. Dan nanti BUMDes itu belakangan masuknya. Kalau sudah mulai jualan itu urusannya BUMDes lah. Tapi sebelum jualan itu kan harus dulu. Nah, itu gambaran besarnya. Nah, kemudian ketika nanti itu sudah sepakat semua, terwujud dan kita bisa mengisi ikan di situ, maka pakan ikan itu dibuat dari larva dari maggot itu anak-anaknya lalat itu ya. Jadi ada BSF itu lalat hitam, terus kemudian dia menghasilkan ulat. Nah, ulatnya itulah yang dipakai untuk pakan ikan. Jadi siklusnya ibu-ibu rumah tangga dilatih untuk mengumpulkan sampah pakan ikan, sampah yang organik, kumpulkan, kemudian pakai ini sampah yang sudah terkumpul tadi diberikan ke lalat supaya bertelur di situ. Jadi ulatnya diberikan kepada ikan. Nah, itu satu proses tersendiri di sini. Ada penghasil pakan, ada kolam. Nah, pendidikannya ada di mana? Pelatihannya ada di mana? Ya, tempat pelatihannya tentunya ya di pondok tadi yang akan kita bikin itu tempat pelatihannya. Siapa yang dilatih? Siapapun yang mau belajar silahkan ke situ. Bahkan anak-anak sekolah pun boleh belajar ke situ. Siapa yang ngajar? Ya Karang Taruna. Karang Taruna bisa minta bantuan kita, gitu ya.
Pak Teguh, aku butuh yang natar untuk ini. Oke, kapan, tanggal berapa orang dan sebagainya. Ya, siapkan aja posnya, gitu ya. Nah itu maunya begitu ya. Karena apa? Di Jember ini Pemda itu sudah tobat soal sampah. Sampah di Pemda ini luar biasa banyak dan tidak tertangani dengan baik. Nah ini maksud kita adalah awal rintisan sampah yang sudah ditangani itu sekaligus kita putar lagi menjadi ikan menjadi wisata, gitu ya. Jadi sampah menjadi berkah. Itu harapannya kan begitu ya. Orang yang mau ke Rembangan dikasih plang di depan sana, wisata air, kolam air deras, bisa beli ikan gitu ya. Nanti mungkin di atas buat warung di atas Karang Taruna, kalau Sabtu Minggu buka warung. Ikannya dari mana? Dari sini. Jadi semuanya akan basisnya ikan itu ada di sini. Kalau kurang, ya nanti akan, kalau sudah ngajak Pemda kan Pemda bisa buka tempat lain kan untuk masuk ikannya kalau memang kurang. Tapi kalau cukup ya sudah. Nah, sawah-sawah yang di bawah itu gimana? Ya padinya dikasih ikan juga gitu ya. Sehingga nanti ada mina padi dan sebagainya. Nah, itu gambaran kita ke depan ke sana. Karena kalau sebuah wilayah itu sudah masuk ke wisata, biasanya cari uang lebih gampang. Bali itu hidupnya dari wisata, Jogja dari wisata, perputaran uang di sana bagus sekali kan. Orang ke Bali bawa uang seberapapun banyaknya habis di sana. Tapi orang bawa uang ke Rembangan nggak habis karena nggak ada yang dibeli. Buat oleh-oleh nggak ada. Makanya kita nyiapkan oleh-olehnya, kelengkeng itu ada di sana. Buah naga itu kita buat jadi kebun kelengkeng nantinya. Saya bagian dari situ juga, gitu ya. Nah, jadi kesepakatan kita dari tim UNED ini adalah bagaimana nanti Rembangan ke depan itu menjadi maju, menjadi tujuan wisata yang bagus, kemudian oleh-olehnya juga bagus, masyarakat yang menyiapkan oleh-oleh itu, yang nanam kelengkeng, yang melihara ikan, semuanya masyarakat. Nah, apakah itu nanti di bawahnya dinas pariwisata atau tidak, kita nggak ngurus itu. Yang penting bahwa kita hidup dari wisata gitu ya. Harapan kita kan ke sana. Nah, selanjutnya kita kembalikan kepada bapak-bapak yang ada di sini, bagaimana kita merayu supaya wilayah itu bisa dipakai wisata. Dan sekali lagi bahwa itu bukan miliknya UNED. UNED hanya mengawal uang itu. UNED hanya butuh laporan aja, sudah. Tapi fisik semuanya miliknya desa, miliknya Karang Taruna, miliknya PKK, miliknya warga di sini. Oke. Mungkin teman saya Pak Ruju atau Pak Bayu atau Pak Pandu bisa menambahkan. Pak Pandu ini dari jurusan pariwisata. Kalau saya dari jurusan biologi, jadi sebetulnya nggak nyambung ya, tapi nggak apa-apa, nggak nyambung sedikit pokoknya. Wisatanya nanti urusannya Pak Bayu, Pak Pandu. Jadi semoga Pak Pandu. Coba nunggu sampai diskusi aja nanti. Begitu ya. Gitu. Ya. Diskusi dulu aja. Mungkin masukan dari Pak RW, bagaimana kira-kira, kan itu penting gitu ya, lokasi itu bisa karena ini kita Oktober harus sudah buat laporan. Kalau bisa September ini pelengsengan sudah beres, jalan sudah 1 meter lebih, 1,5 meter paling enggak ya, sepanjang itu. Kemudian pos sudah ada. Berapa meter? 1 meter loh. Sebelah sampingnya, yang akses aslinya. Ke 1 meter dulu. Ada jalan sepeda motor kan itu ya. Iya, sudah. Kalau itu diperlebar kan. Terus kemudian kita dikejar waktu Oktober harus sudah ada. Kenapa Oktober kan harus selesai fisiknya apa gitu? Fisiknya kalau bisa September selesai,
ikan sudah nyemplung, paling enggak kalau ada pemeriksaan itu ini sudah ada buktinya gitu ya. Yang penting hari ini kesepakatan itu kesepakatan bisa apa enggak dilakukan sangat penting. Ya harus bisa masalahnya ya. Ya bisa. Ini sudah tekan kontrak ya, Bu Panca itu sudah tekan kontrak. Terpaksanya misalnya posko belum ada tempatnya, ya fisik dari sungai itu sudah kelihatan, aksesnya sudah rapi itu, terus Ikan sudah ada, peta-petanya ikan itu sudah kelihatan dan ikan sudah ada minimal itu. Karena menyangkut warga ya, tanahnya warga barangkali saya membayangkan nanti kalau ada hasilnya begitu ya, semacam wisata yang bawah itu bukan sawahnya, bukan dihilangkan, bukan malah dipercantik dengan tempat-tempat wisata makan di situ. pondok-pondok. Trennya di Jogja itu makan di dekat sawah atau di pinggir sungai, bahkan di tengah sungai. Itu trennya sekarang, dicari orang. Otomatis nanti berentek-berentek itu, semuanya ikut terkait, dan barangkali sampai tadi ada untuk Mina Padi itu menarik juga karena wilayahnya cocok, ada air yang mengalir terus, di situ ada bawahnya ada ikan, bahkan nanti termasuk ada turbin ya, mikroturbin itu bisa untuk ngalir pembuatan listrik, kan itu jauh ke bawah kira-kira 15-20 meter bisa untuk turbin, jadi listrik dari situ, dari mikroturbin itu menerangi sepanjang wisata itu. Menarik itu. Saya lihat kemarin situsnya itu Mikrohidro. ya bisa dibuat semacam itu sehingga kanan kirinya boleh jadi yang tadinya tanahnya aksesnya kurang menjadi berkah. Barangkali malah ada jalannya malah laku nanti atau mahal harganya tanah itu kalau untuk. Jadi saya lihat wisata daerahnya itu cocok lah untuk wisata sawah. Jadi sudah warung lah, kata-kata warung yang ikan bakar atau ikan goreng dengan sambelnya dan sebagainya itu juga menarik. Sebelahnya ada wisata air berbasis wisata ikan berbasis air gitu ya. Dan mungkin tidak untuk kemungkinan sampai ke utara nanti bisa dibangun sampai warung bambu. Saya lihat bambunya juga bagus sana, tahan sejuk itu, mungkin di situ kita juga ada muncul warung-warung di desa sana untuk macam-macam sajian ya barangkali. Termasuk ke bawah Pak. Terus sampai sini Ke bawah ya, sampai bisa sana, jadi kan? Kalau itu berhasil mungkin inisiasi berhasil, pengeruan sungai kan. mungkin sampai ke bawah sana bisa diteruskan. Jadi wisata sepanjang sungai kecil itu jadi bersih, menghasilkan ikan, kanan kirinya bersih, barangkali rumah yang tadinya menghadap tidak ke sungai menjadi ke sungai. Jadi yang terjadi di gong Klaten ya Pak ya, itu juga gitu sama. Jadi rumah itu menghadap ke baliknya, membelakangi sungai, tapi sekarang sudah balik ya, bolak-balik gitu karena jualan macam-macam lah, jualan ikan hidup, jualan ikan goreng, ikan bakar dan sebagainya di situ. Dan setiap jangan khawatir kalau masalah makanannya ikan itu malah dijual 2.000-an sampai 5.000-an, si pengunjung itu beli ikan dan dia ngasih makan ikan. Justru menariknya di situ ada wisata edukasi. Ya ini mudah-mudahan ya kalau warga ini sepakat, itu saya yakin kok bisa dalam 3 tahun itu paling tidak itu wajahnya tempat rekreasi sudah kelihatan. Dan lagi pula kaitannya dengan di mana kan kiri jalan sini mesti juga ada untuk akses parkir. Barangkali ada tempat-tempat yang khusus untuk parkir mobil, parkir motor, itu kan meningkatkan pendapatan juga. Saya yakin kok bisa ya, asalkan ada kesepakatan. Nunggu kalau Mas Kosi mau semua apa itu ya. Oke. Saya kira itu ya, silakan. Siap. Bapak-bapak yang ada di sini mungkin bisa membantu kami untuk bisa mewujudkan itu ya, bukan untuk kami tapi untuk masyarakat di sini.
membantu kami untuk menghabiskan uang itu. itu bahasa saya ya. Karena uang itu harus habis itu. Harus bisa dipertanggungjawabkan uang itu. Ya, dengan benar ya, dengan benar. Karena sudah tekan kontrak kita. Kalau September ini bisa selesai, fisiknya selesai, sehingga kita bisa waktu evaluasi itu sudah bisa kelihatan. Dan nanti soal belanja dan sebagainya ya kita mesti harus cari yang barang yang bagus. Misalkan kita mau bikin pengsengan sungai ya pasirnya harus pasir yang bagus, semuanya harus cukup. Jadi jangan sampai kemudian sekarang bikin setahun lagi jebol, malu kan kita ya. Terus kemudian juga kalau misalkan itu ada untuk walaupun terbuat dari bambu atau dari apa, tapi kan harus standar lah. Listrik nanti kita bisa pasang di situ. Kamar mandi kita bisa bikin. Gimana? Aku harus iklan gitu. Mungkin. Sebentar masih belum. Enggak. Ya kalau Saya tanya Pak Erwin, yang Yang atas apa yang bawah ya? Gini, Musola. musola itu yang atas. Yang atas itu. Nah, ini bawah itu yang Oh, bawah itu ya. Jadi rencana kan sawah itu yang utaranya itu ya. 72 meter ke atas. Ini iya, lagi. iya. Dari musola itu ke atas. Dari jembatan. dan jembatan. Oh, dari jembatan ini. Iya. Iya, sampai Oh, ke iya. musola. Bu dari bu. Iya. Itu Pak awalnya barangkali nanti kalau sudah ini berkembang bisa jadi sampai ke atas, Iya. sampai ke atas atau bahkan sampai ke sini Pak. Jalan yang dibutuhkan kan cuma jalan Nah. sepeda motor ya. Nah itu perkara itu kan Pak, Diperlakukan. kesepakatan nanti.